anak dan cintain yang jamuan kudus. Ini adalah anugerah yang besar buat kita, amin. Karena dialah Allah yang selalu memberikan pada kita mujizat demi mujizat yang luar biasa buat kita hingga sampai saat ini kita ada. Itu adalah kasih karunia Tuhan, amin. Dan saatnya kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, karena dialah yang memiliki hidup kita, dialah yang punya segalanya dan layak kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih anugerah yang luar biasa buat kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa, karena Engkau sungguh luar biasa buat kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, keagungan-Mu itu membuat kami terpesona, karena Engkau adalah Allah yang besar, kerajaan-Mu kekal, Raja yang mulia, kekal dan sempurna. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau pandang Engkau dan kami mau beri yang terbaik untuk-Mu. Sujud kami, penyembahan kami hanya kepada-Mu Bapa, Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala bangkit dan menang. Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus. Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur berkorban bagiku. Jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu, buat kasih setia-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Punyalah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang ajaib. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.
dimuliakan dan disanjung tinggi. Engkaulah Tuhan kami yang maha agung, pemilik kesempurnaan di atas segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang perkasa, kebesaran-Mu tetap, dan kerajaan-Mu itu benar, sampai selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Atas dunia yang mengangkat yang membebaskan jiwa, kami bersorak agar Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Atas dunia yang mengangkat dan membebaskan jiwa, kami bersorak kebesaran agar Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Atas dunia yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa, kami bersorak kebesaran agar Tuhan percaya atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak kebesaran agar Tuhan percaya dan memberitahu Allah yang perkasa dan mulia, dan kami mau berjalan bersama-Mu dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan. Engkau yang besar, sebab Engkau ada di dalam
senantiasa denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah darimu senantiasa denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami sungguh sangat bersyukur ya Bapa, untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau yang menopang kami, Engkau yang berikan kemenangan buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam segala musim kehidupan kami Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, dan kami mau beri hidup kami sebagai persembahan kami yang berkenan di depan-Mu. Inilah hidup kami, inilah hidup kami Tuhan. Kami beri yang terbaik. Terima kasih. Kau ada di manapun ku menopang, menguatkanku, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Tuhan Kau nyata di hidupku. Kau besertaku
kebesaran-Mu. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi-Mu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa Engkau Allah yang Immanuel bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi setiap kami. Dan olehnya Tuhan buat kami selalu meyakini, mempercayai, bahkan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan yang Immanuel bagi kami. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan biarlah kami dapat mengerti, kami menangkap, kami memahami segala pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Tuhan kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami, dan biarlah telinga, panca indera, rohani, dan jasmani kami diurapi oleh Tuhan, supaya setiap kebenaran yang harus kami dengar, dapat kami dengar dan kami mengerti, serta kami simpan dan lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terus berbicara, berkuasa atas kami semua, naungi kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus, dan hikmat Tuhan turun bagi kami semua. Terus tutup bungkus kami dengan darah anak domba Allah, jagai dengan pasukan malaikat-Mu, dan pagari kami semua dengan kasih setia serta tembok berapi-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dengan ini kami siap untuk dididik dan diajar oleh Tuhan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tadi sudah disampaikan oleh worship leader bahwa hari ini adalah perjamuan kudus perdana di tahun yang baru, dan mari kita maksimalkan kesempatan ini untuk kita boleh bersama-sama menerima segala hikmat, segala berkat, segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyambung dengan apa yang beberapa waktu lalu sudah Tuhan sampaikan kepada kita semua, bahwa tahun ini akan menjadi tahun kelimpahan. Jadi tema kita sepanjang tahun ini adalah tahun kelimpahan. Dan sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan, kelimpahan tidak berarti bahwa kita akan jadi kaya raya lebih daripada siapapun juga. Tidak ya Bapak Ibu Saudara, kelimpahan yang Tuhan akan berikan kepada kita tidak hanya berbicara tentang materi, dan itu pun kalau bicara tentang materi tidak berarti kita akan menjadi kaya raya gitu. Tapi kelimpahan juga dalam bentuk yang lain. Kelimpahan dalam kesehatan, kelimpahan dalam damai sejahtera, kelimpahan dalam keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya dan seterusnya. Tetapi itulah yang Tuhan inginkan untuk kita percayai dan nikmati, rasakan sepanjang tahun ini, bahwa kita akan dibawa Tuhan masuk dalam tahun kelimpahan. Katakan sama-sama, tahun kelimpahan. Namun perlu disadari Bapak Ibu Saudara, bahwa untuk menikmati masa kelimpahan itu tidak serta-merta. Orang Israel ketika mereka dijanjiin sama Tuhan negeri yang limpah susu dan madu, tidak serta-merta mereka keluar dari Mesir, masuk padang gurun, nyebrang sungai Yordan, masuk Kanaan, langsung menikmati fasilitas yang namanya negeri limpah susu dan madu. Tidak Bapak Ibu Saudara, mereka harus dipersiapkan Tuhan di padang gurun 40 tahun, generasi pemberontak harus dihabiskan, supaya yang masuk ke tanah perjanjian adalah generasi yang taat, generasi yang tunduk, generasi yang hormat, takut sama Tuhan. Jadi yang tidak berkenan sama Tuhan akan dihabiskan Bapak Ibu Saudara, akan disingkirkan. Lalu mereka harus masih menghadapi sungai Yordan, menyeberang sungai Yordan. Dan Tuhan harus adakan mujizat buat mereka membelah sungai Yordan, supaya mereka bisa menyeberang sungai Yordan bersama-sama. Sudah sampai di negeri Kanaan, tidak langsung serta-merta mereka menikmati masa kelimpahan yang Tuhan janjikan.
Mereka harus mengintai negeri itu, bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Mereka harus runtuhkan tembok Yeriko. Mereka harus berperang melawan orang-orang Kanaan. Setelah mereka semua bisa ditaklukkan walaupun tidak dihabiskan, semua sudah ditaklukkan, barulah mereka membagi wilayah itu kepada 12 suku Israel, 11 tepatnya, karena Imam Lewi tidak mendapat jatah tanah gitu ya. Nah, jadi sehingga kemudian setelah mereka ada dalam wilayah mereka masing-masing, apakah langsung mereka menikmati negeri limpah susu dan madu? Ternyata juga tidak. Firman Tuhan dalam kitab Yosua dikatakan dengan jelas bahwa mereka harus mencangkul dulu. Saya tidak mengerti bagaimana kontur tanah di Kanaan gitu ya. Apakah berbatu atau subur atau bagaimana, saya tidak mempelajarinya. Tetapi yang jelas mereka harus mencangkul dulu. Mereka harus menabur benih dulu, harus nunggu sampai pada masa panen dulu, baru mulai di titik itulah mereka menikmati yang namanya negeri limpah susu dan madu. Tapi perhatikan, sepanjang hidup mereka, jadi mereka nabur gak hanya sekali loh Bapak Ibu Saudara ya. Mereka tidak hanya nabur sekali terus udah langsung menikmati negeri yang limpah susu dan madu. Enggak. Mereka terus harus nabur, mereka harus terus mencangkul, mempersiapkan tanah setelah panen, ditaburi lagi, ditunggu lagi hasilnya, baru mereka panen lagi. Habis panen, dicangkul lagi, ditabur benih lagi, ditunggu lagi. Loh, lalu mana menikmati negeri yang limpah susu dan madu? Catat baik-baik. Hasil yang mereka peroleh dari panenan mereka yang mereka tabur lebih besar dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Kalau saya pakai istilah hari ini, ya, nanam padinya sama, sekilo untuk 1.000. Saya tidak tahu sih ukurannya berapa, cuma ini saya omongkan saja supaya gampang membayangkannya. Sekilo untuk 1.000 meter. Panenannya kalau orang umum rata-rata mungkin 8 ton. Ton sama kintal berat mana? Berat ton? Oke, 8 kintal. Kalau yang umum rata-rata 8 kintal. Tapi kalau orang Israel 1 kilo untuk 1.000 meter itu 1 ton. Itu negeri limpah susu dan madunya di situ. Jadi bukan berarti kemudian sekali nanam, panen sekali, terus seumur hidup nggak nyangkul lagi, nggak nanam lagi. Oh tidak Bapak Ibu Saudara, tidak yang seperti itu. Di mana menikmati negeri limpah susu dan madu? Negeri itu negeri yang benar-benar sangat subur, menghasilkan hasil bumi yang begitu melimpah Bapak Ibu Saudara. Catatan yang diberikan Alkitab pada waktu Musa, pada waktu masih pemerintahan Musa, kepemimpinan Musa, 12 pengintai dikirim gitu kan. Sebagian mereka ada yang bawa pisang, ada yang bawa anggur yang dicatat oleh Alkitab. Tandanan anggur mereka itu harus dipikul. Kita itu kalau beli anggur yang sekilo itu kan cuma segini ya, bawanya paling gini kan saudara. Enggak, itu tandan anggur yang mereka bawa hasil mengintai harus dipikul. Saudara bisa bayangkan gedenya dan banyaknya. Satu tandan anggur yang mereka bawa dari hasil mengintai di Kanaan itu harus dipikul. Pikul berdua berarti, depan, belakang. Tengahnya tandan anggur, itu hasil buminya. Nah, yang saya pernah ceritakan, saya pernah dibawain orang kacang tanah 1 biji, isi 2, gedenya segenggaman tangan saya. 1 biji kacang tanah, isi 2 hasil dari sana, itu gedenya segini. Itu yang disebut negeri limpah susu dan madu. Bukan jadi tambah kaya raya lebih dari yang lain, tapi hasilnya selalu beda. Katakan beda. Itu negeri yang limpah susu dan madu. Itulah masa kelimpahan yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi mungkin jumlahnya bisa memang lebih banyak, tapi mungkin bukan secara jumlah, tapi kualitasnya lebih bagus. Itu kelimpahan yang Tuhan janjikan buat saudara dan saya. Nah, artinya untuk masuk masa kelimpahan tidak serta-merta masuk 2024 langsung menikmati tanpa ada usaha, upaya apapun. No. Tidak yang begitu. Kasih tahu kanan kiri, enggak begitu. Amin.
Bukan yang kemudian ongkang-ongkang kaki, nganggur-nganggur, terus kemudian berkatnya melimpah. Oh, dah. Firman Tuhan tetap berkata, yang nggak kerja jangan makan. Kasih tahu kanan kiri, kalau nggak kerja nggak makan. You nggak pelayanan, kok nggak diberkati Tuhan. Haleluya. Anda nggak pelayanan, Anda nggak sergap ibadah, berkatmu seret. Firman Tuhan mengatakan, atapmu itu nanti tembaga, langitmu itu tembaga. Jadi susah turun hujan, susah untuk nyangkul, susah untuk nanam, susah untuk nabur benih, susah untuk panen. Kalau nggak kerja, jadi hukumnya jelas tetap kerja yang boleh makan, yang kerja, yang pelayanan, yang mengerjakan bagiannya di hadapan Tuhan, itu yang menikmati masa kelimpahannya. Yang nggak mungkin lah, nggak nyangkul, nggak nabur kok tiba-tiba panen. Tapi Tuhan janjikan memang untuk soal berkat ya, soal berkat burung yang di udara tidak menanam, dipelihara gitu kan. Bunga bakung di padang tidak memintal, didandani Tuhan seindah itu. Bahkan Salomo dalam kemegahannya enggak pernah seindah bunga bakung yang didandani Tuhan. Terlebih kamu, anak-anak Bapak di surga, pasti dipelihara, katakan amin. Tapi hukum itu tetap berlaku bahwa yang nyangkul, yang nabur benih, itu yang akan menikmati masa kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, masuk 2024 masa kelimpahan, ada hal-hal yang harus dilakukan. Ada hal-hal yang harus dikerjakan. Bahkan mungkin harus lebih banyak yang dikerjakan, harus lebih maksimal yang dikerjakan dibandingkan dengan tahun kemarin. Nah, untuk mengawali itu, apa yang perlu kita lakukan, kerjakan? Matius pasal 14, ada 2 ayat yang ingin saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 14 ayat 19 ditandai dulu, nanti setelah ayat 19 saya baca, Bapak Ibu Saudara saya ajak membuka dalam Matius 15 ayat 36. Matius 14 lebih dulu ayat 19. Saya bacakan. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Simpan dulu ayat itu, kita akan baca dalam Matius 15 ayat 36. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Bapak Ibu Saudara, 2 kisah yang berbeda, tetapi dengan keadaan yang sama. Menurut pemahaman saya begitu. Kisah yang berbeda adalah di pasal 14, 5.000 orang dikasih makan sama Tuhan. Yang pasal 15, 4.000 orang yang dikasih makan sama Tuhan. Tapi konteks ceritanya sama. 5.000 itu dengar Yesus khotbah, kelaparan. Terus tidak ada bahan makanan yang bisa dibagikan untuk sejumlah mereka. Yang ada cuma 5 roti dan 2 ikan. Ya udah, bawa sini. Lalu Yesus ambil 5 roti 2 ikan, menengadah ke langit dan mengucap berkat. Kata dalam bahasa aslinya memberkati. Gitu ya sama aja sebenarnya, cuma mungkin lebih enak didengar memberkati. Jadi Yesus memberkati dengan mengangkat 5 roti 2 ikan itu, dia memberkati sehingga kemudian terjadilah mujizat. Semua 5.000 orang lebih, karena yang dicatat adalah laki-laki saja, berarti 5.000 orang lebih dapat makan sampai kenyang. Sisa berapa? 12 bakul roti. Ikannya nggak sisa loh Bapak Ibu Saudara, jangan disamakan. Yang sisa cuma 12 bakul roti saja. Kenapa sisa rotinya? Ikan kok nggak sisa? Ikan itu makhluk hidup. Betul? Tuhan perlu menciptakan. Pada saat itu dibagikan, ikan itu tercipta. Tak, 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 itu makhluk hidup. Nggak mungkin sisa. Dia bunuh makhluk hidup berarti kalau itu sisa. Ya beda dengan saudara dan saya. Belinya sudah ikan mati, ya kan? Sak besek isi 5, digoreng kabeh, turah, entek gur telu, turah loro, buak mambu. Paham ya saudara? Waktu Yesus bagikan ikan, dia ciptakan ikan baru. Jadi nggak mungkin sisa, karena dia itu artinya dia akan bunuh makhluk hidup.
Maka yang sisa cuman rotinya saja. Catat baik-baik. Mujizat yang Yesus lakukan itu tidak sekedar ngasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Anda bisa bayangkan mujizatnya lebih dari itu. Karena waktu ikan dibagikan, dia ciptakan ikan yang baru di situ. Tapi memang jangan sisa, kalau sisa makhluk hidupnya. Tapi kenapa? Karena pada saat ikan itu dibagikan, dia ciptakan ikan yang baru. Tidak sekedar terbelah atau terpecah. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Itu yang luar biasa. Lalu kisah 4.000 orang sama. 4.000 ini dengar Yesus khotbah nih. Laparlah mereka. Gak ada bahan makanan yang bisa dibagikan untuk sejumlah yang mereka perlukan. Beda dengan Natal Karanganyar kemarin, gitu kan? Siapin 3.000, yang datang cuma 2.000 sekian. Alhasil sisanya banyak, dibagikan ke jalan, dibagikan ke panti asuhan dan seterusnya. Sisa kan maksudnya gitu ya. Sudah sisa duluan. Ya, ini beda. Gitu loh Saudara. Ini beda. Yang ada bahan makannya cuma 7 roti. Ya jelas tidak cukup untuk 4.000 orang. Tapi kemudian 7 roti itu dan ikan-ikan tidak dikatakan jumlah ikannya, tetapi 7 roti dan ikan-ikan itu diangkat oleh Yesus. Yesus mengucap syukur, dibagikan, terjadilah mujizat. Semua makan sampai kenyang, sisa 7 bakul roti. Yang dicatat oleh Alkitab sekali lagi, cuma rotinya saja, tidak dengan ikannya. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan, konteks ceritanya sama. Ada sejumlah besar orang. Gedung kebudayaan itu cuma menampung kira-kira 3.000 itu di Polge. Ini yang datang 5.000 orang laki-laki. Yang dalam versi pasal 14. Yang pasal 15 dikatakan 4.000 orang. Semuanya kelaparan. Yang ada hanyalah makanan yang sedikit. Sebut saja begitu. Dari sedikit itu Yesus mengucap syukur. Di pasal 14 dikatakan Yesus memberkati. Terjadilah mujizat. Bahkan kelimpahan. Karena dua-duanya di 2 peristiwa itu mereka sama-sama mengalami sisa dari roti. Artinya mereka berkelimpahan. Berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bisa kita ambil di sini sebagai persiapan kita masuk masa kelimpahan? Mereka dari kosong. Mereka berangkat dengan tanpa apapun. Mereka hanya datang untuk dengar Yesus berbicara. Yesus lakukan mujizat sehingga mereka mengalami kelimpahan. Tapi apa yang mereka lakukan untuk masuk masa kelimpahan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama harus ada respon yang tepat, Bapak Ibu Saudara. Di cerita 5.000 orang, Yesus memberkati. Tapi di cerita yang 4.000 orang, Yesus mengucap syukur. Tidak semua peristiwa itu diresponi dengan cara yang sama seperti tahun yang lalu. Responnya harus tepat. Saat mana kita harus memberkati, saat mana kita harus mengucap syukur. Itu harus tepat, Bapak Ibu Saudara. Maka yang pertama yang harus kita mengerti adalah supaya bisa menikmati masa kelimpahan, harus berespon tepat. Katakan sama-sama, berespon tepat. Tidak semua masalah harus dengan doa puasa barangkali, tetapi juga tidak harus dengan doa biasa. Mungkin juga harus dengan doa puasa. Tidak semua masalah diselesaikan dengan cara pinjam ke bank barangkali, tapi mungkin ada beberapa masalah yang harus selesai dengan cara pinjam ke bank. Tidak semua masalah bisa selesai dengan doa selama seminggu. Mungkin saja Tuhan minta kita doa selama 3 bulan. Tidak semua masalah akan selesai dengan cara yang semudah membalikkan telapak tangan. Mungkin perlu kerja keras, usaha, cucuran air mata, keringat, dan darah demi menyelesaikan itu. Tetapi inti dari semuanya adalah belajar punya respon yang tepat. Tidak selalu dengan memberkati, tidak selalu dengan mengucap syukur. Mungkin waktunya ini mengucap syukur, tapi waktunya ini memberkati. Beda, Bapak Ibu Saudara. Respon yang tepat menghasilkan hasil yang berbeda. Hasilnya pasti maksimal. Masa kelimpahan itu terjadi karena Yesus tahu bagaimana cara meresponnya. Oh, di sini aku harus memberkati.
Di sini aku hanya akan mengucap syukur. Di sini aku melepaskan berkat, impartasi berkat, kata-kata profetik, kata-kata iman dilepaskan. Tapi di sini aku hanya akan bersyukur dan berterima kasih. Tanpa ada kata-kata profetik yang keluar, tanpa ada kata-kata iman yang keluar, hanya pengucapan syukur saja kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara harus mengerti cara berespon yang tepat ini. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Katakan sama-sama, hasilnya maksimal. Jadi Bapak Ibu Saudara memiliki pemahaman yang benar tentang sebuah persoalan, sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, supaya responnya benar. Nah, keterbatasan kita untuk memahami sebuah peristiwa itu memaksa kita, saya bahasakan begitu, memaksa kita untuk bertanya dan mengandalkan Tuhan. Bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Keterbatasan kita untuk memahami sebuah peristiwa ini. Aku harus berespon gimana nih? Tanyanya sama Tuhan, jangan tanya sama orang lain. Loh, tanya sama orang lain itu boleh, tapi yang paling utama tanyanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, aku harus melakukan apa? Tuhan, aku mesti mengerjakan yang bagaimana sebagai bentuk respon yang tepat. Supaya tidak salah Bapak Ibu Saudara dalam merespon. Maka bertanyalah kepada Tuhan, selalu bertanyalah kepada Tuhan. Selalu mintalah petunjuk daripada Tuhan. Anak-anak muda yang mungkin sedang baru belajar menjadi orang Kristen yang benar bagaimana? Banyakin doa. Jogger, banyak berdoa. Jangan banyak nge-game. Sekarang game sudah tidak terlalu usum. Tapi yang jelas HP masih sangat kuat mengikat. Beberapa orang tua masih cerita kepada saya, aduh anak saya itu kalau sudah pegang HP lupa semuanya. Saya berharap Jogger yang di sini tidak ada yang seperti itu, katakan amin. Mengamini orang tuanya, karena yang merasakan penderitaan itu orang tuanya, enggak ya, enggak. Ayo Jogger dengar baik-baik. Dengar baik-baik, serius banget. Nek kalian tidak bisa belajar berdoa sungguh-sungguh, baca Alkitab sungguh-sungguh, ibadah sungguh-sungguh, maut masa depanmu nanti, tenang, hancur berantakan. Kalian bisa sekolah hebat, kalian bisa prestasi bagus, tapi bukan punya masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Catat baik-baik, catat baik-baik, ingat dalam ingatan kalian Jogger. Kalian bisa belajar hebat, sekolah hebat, tapi nggak akan pernah punya masa depan yang bagus di hadapan Tuhan kalau tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Catat itu ya. Saya nggak sedang marah, tapi mengintimidasi. Lebih parah itu, lebih parah enggak, bukan. Cuma supaya kalian ngerti, paham beneran gitu loh. Paham beneran bahwa dalam Tuhan harus sungguh-sungguh. Responmu tuh mesti tepat gitu loh. Jogger. Ya, respon kalian harus tepat. Nggak bisa sembarangan hanya sekedar medsos caranya begini ikut yuk, enggak boleh ikut medsos, nggak boleh. Kalian harus ikut Tuhan. Jogger katakan ikut Tuhan. Harus ikut Tuhan. Apa yang mau Tuhan inginkan. Makanya tadi kan saya katakan berdoa banyak. Selalu tanyanya sama Tuhan. Selalu konsultasinya sama Tuhan. Setelah konsultasi sama Tuhan, Tuhan bisa jawab melalui orang tua, Tuhan bisa jawab melalui teman-teman, Tuhan bisa jawab melalui Bapak Ibu Gembala, Tuhan bisa jawab melalui orang-orang yang lebih tua dari kalian. Tapi yang utamanya tanya sama Tuhan. Jangan cari di medsos solusinya atau di Google. Jangan pernah cari solusi di sana. Jogger yang siap katakan haleluya. Jangan pernah tanya Google atau medsos untuk cari solusi dan jawaban. Piye to carane mutihke kulit? Ora usah tekok Google. Tekok Tuhan. Tuhan mutihke kulit piye? Tuhan bilang ora usah mbok mutihke. Malah kok tak itengke meneh. Karena pepatah zaman dulu kan berkata, karena dulu kan kereta api pakai nguk-nguk gitu kan Saudara ya. Semakin hitam tuh semakin banyak yang menanti gitu kan. Nah, kalau pepatah itu dipakai zaman sekarang keretanya sudah beda. Gitu kan. Nah,
jadi jogger, semua kita yuk belajar selalu mengandalkan Tuhan, selalu tanya sama Tuhan supaya responnya tepat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam berespon tepat itu perhatikan, Yesus hanya memberkati dan mengucap syukur. 2023 barangkali kita sempat marah-marah dengan kondisi dan keadaan kita. Kita sempat menyalahkan keadaan, sempat menyalahkan kenapa aku lahir seperti ini, kenapa aku ada dalam keluarga yang seperti ini, kenapa aku punya orang-orang di sekitar yang seperti ini. Kita mungkin menyalahkan kondisi dan keadaan, atau bahkan mungkin kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keluarga rohani kita, atau bahkan ada yang pernah menyalahkan Tuhan karena kondisi, situasi, masalah yang pernah dihadapi di tahun 2023 kemarin. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, semua itu harus dilepaskan dalam nama Yesus. Katakan amin. Jangan lagi ada sungut-sungut, jangan lagi ada gerutu, jangan lagi ada mempersalahkan. Gara-gara kamu sih, karena kamu begini sih, dan seterusnya dan sebagainya. Gak ada lagi. Tahun ini adanya cuma mengucap syukur dan memberkati, mengucap syukur dan memberkati. Ingat firman Tuhan berkata, Yesus berkata, mata air itu hanya mengeluarkan satu jenis air. Mata air itu hanya mengeluarkan satu jenis air. Kalau mata airnya pahit, air yang keluar tidak mungkin manis, pasti pahit. Tapi kalau mata airnya manis, yang keluar pasti manis. Maka pengucap syukur dan memberkati sajalah yang harus kita ucapkan, yang harus keluar dari lidah bibir kita, yang harus meluap dari hati kita. Tidak mungkin bisa mengucap syukur kalau mata airnya tidak penuh pengucapan syukur. Tidak mungkin keluar kata-kata berkat kalau mata airnya tidak ada berkat. Tidak mungkin muncul firman kalau di dalamnya tidak ada firman. Yang mengerti katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara harus isi dengan ucapan syukur, harus isi dengan firman, supaya yang keluar, air yang keluar, air yang meluap itu sesuai dengan yang di dalam. Bisa dibuat, bisa. Mulutnya manis, hatinya pahit, bisa dibuat, bisa. Tapi kan itu bukan yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Harus sama yang keluar dengan yang di dalam. Kenapa begitu? Alkitab nulis dengan jelas. Kalau dalamnya itu penuh kasih, keluarnya pasti kasih. Tidak mungkin tidak Bapak Ibu Saudara. Ini sudah bukan lagi hukum yang bisa dibantah. Kalau ada yang mencoba membantah, dia sedang membantah firman Tuhan. Saya belajar untuk benar-benar itu bisa meluap dari hati. Maksudnya mengisi hati dengan segala yang Tuhan kehendaki. Tapi apakah itu bisa muncul dengan begitu rupa? Tidak serta-merta bisa begitu Bapak Ibu Saudara. Kedagingan itu seringkali dipakai oleh setan untuk membatalkan apa yang di dalam. Belajar firman nih, doa nih, baca Alkitab nih. Tapi kadang-kadang yang keluar ya tetap emosi, yang keluar tetap kemarahan. Kadang-kadang harus dikendalikan memang pada akhirnya Bapak Ibu Saudara. Itu kan, ada orang yang mengingatkan saya, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya daging harus dikuasai benar-benar supaya roh yang penurut itu bisa mempengaruhi daging jadi penurut juga. Tapi itu perlu proses belajar yang cukup berat Bapak Ibu Saudara. Namanya makan hati itu kolesterol, ya kan? Enggak, maksud saya makan hati yang dalam istilah itu sesuatu yang tidak mudah untuk ya sudahlah gitu kan. Bahkan ada orang yang kadang-kadang karena masalah itu masih menyimpan rasa sakit bisa berkepanjangan gitu. Tapi mari belajar. Yesus itu cuma mengucap syukur dan memberkati saja. Sehingga terjadilah mujizat untuk 5.000 dan 4.000. Sama-sama mujizatnya sisa Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bayangkan. Berarti 2 kali ada orang begitu banyak dikasih makan dengan kenyang oleh Tuhan hanya dari sedikit makanan saja.
Karena kelimpahan terjadi. Mengapa? Karena Yesus hanya mengucap syukur dan mengucap berkat. Mari 2024 hilangkan kata-kata negatif. Katakan amin. Hilangkan kata-kata yang kotor. Katakan amin. Hilangkan kata-kata yang sombong, angkuh, merasa bisa, merasa baik. Hilangkan kata-kata yang tidak membangun, tidak memberkati. Semua kita, siapapun kita, yang anak kecil, yang sudah lanjut usia, semuanya dari kita. Belajar yuk, mengucap syukur dan memberkati saja. Kata-kata yang kita ucapkan, kata Amsal itu menghidupkan dan mematikan. Kalau versi Yakobus dikatakan itu seperti api yang bisa membakar hutan. Apinya berawal kecil, tapi hutan yang besar bisa terbakar karena perkataan. Kalau isinya negatif, akan mengubah atmosfer jadi negatif. Amsal kan ngomongnya hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggema, jadi yang digemakan, yang diperkatakan negatif, 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 kejengkelan, 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 kemarahan, 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 kemarahan. Hasilnya apa yang dituai? Ya udah, yang negatif juga pada akhirnya. Tapi kadang-kadang kan orang tidak berpikir, atau ketika sedang emosi dia dikuasai oleh kedagingannya sehingga lupa, padahal sudah bertahun-tahun mungkin dia melakukan itu. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Menggemakan, jadi kalau itu diulang-ulang, diulang-ulang, diulang-ulang. Bahkan menurut psikologi Bapak Ibu Saudara, ya ini kan berita-berita tentang politik kan sudah mulai lebih banyak lagi. Sebuah ketidakbenaran, kalau itu diulang-ulang dan kita dengarnya berulang-ulang hal yang sama, padahal itu nggak benar. Tapi karena dengarnya ulang, itu di pikiran kita berubah jadi kebenaran, saudara. Itu cuma secara psikologi. Karena mendengar berulang-ulang itu seperti jadi benar. Contoh nih, kita dengar nih, si A itu jelek, si A jelek, si A jelek, si A jelek. Bahkan beberapa orang yang berbeda ngomong si A jelek, si A jelek, si A jelek. Karena kuping kita ini sudah sering dengar. Lama-kelamaan kita berkesimpulan di pikiran, ya si A jelek. Padahal mungkin belum tentu begitu, Bapak Ibu Saudara. Makanya berulang kali saya sampaikan, telinga kita itu yang didengar harus firman saja. Jangan pernah dengar gosip atau ikut menggosip. Bahasa keren sekarang apa itu? Gibah. Gitu kan? Jangan suka sering gibah, dengerin gibah atau malah ikut menggibah. Itu bahaya. Karena berita yang salah yang diulang-ulang akan berubah di pikiran, tidak di kenyataan. Kenyataannya tidak berubah. Karena itu hanya informasi saja. Makanya hati-hati hari-hari ini dengar berita-berita tentang politik. Calon-calon yang ada itu, pokoknya saudara, saya sudah pernah katakan, istilah Jawanya kuping budek moto picek. Butain mata, tuliin telinga dari semua informasi yang ada di sekitar medsos kita. Hanya dengar informasi dari surga saja, siapa yang harus kita pilih nanti. Karena sekarang 3 calon ini masing-masing ada kelemahan dan kelebihan. Kita tidak bisa berdasarkan apa yang dikerjakan seseorang atau partai apa yang mendukung dia. Tidak bisa. Semuanya harus dari surga langsung. Maka semua informasi harus tertutup buat kita semua. Kita hanya akan buka informasi dari surga saja. Yang mengerti katakan amin. Nah, itu secara psikologis, berita yang jelek kalau berulang-ulang didengar, itu seperti jadi kebenaran dalam seseorang. Padahal kenyataannya tetap tidak berubah. Hanya karena kita mendengar informasinya secara berulang. Nah, itu kan sebenarnya sudah alkitabiah. Hidup mati itu dikuasai lidah. Kalau yang digemakan yang negatif, bukan ucapan syukur ataupun berkat,
yang digemakan yang lain, yang diulang-ulang diucapkan yang lain, yang bukan ucapan syukur dan berkat, itu akan jadi Bapak Ibu Saudara. Kalau seorang nabi mengatakan, itu adalah nubuatan saudara. Anda ingin menubuatkan masa depan yang baik atau tidak, jangan pernah ngomong negatif tentang masa depan Anda. Kemarin itu kami ngobrol ketika perjalanan ke Natal Pabis Lereng Lawu, kami ngobrol dalam di mobil sekeluarga. Saya ngomong begini, kalau orang ngerasa ada orang takut air, berarti dia tidak mungkin naik kapal kan saudara, betul ya? Nggak mungkin berenang kan, karena dia takut air. Tapi suatu ketika misalnya Tuhan suruh dia, kamu nak ke sana, berangkat menginjil ke sana, kamu nak berangkat pelayanan ke sana, kesananya itu mau ndak mau harus nyebrangin sungai, mau ndak mau harus naik kapal. Kemudian apa biasanya yang akan terjadi? Tidak jadi berangkat menunaikan tugas Tuhan hanya karena takut air. Dia sudah menyimpulkan dalam dirinya, aku takut air, aku nggak bisa dengan air. Titik. Tidak mencoba merubahnya. Nah, ini beda kan? Beda hasil kan saudara akhirnya. Selamanya orang akan jadi takut air. Karena gini, sudah dulu sekali saya sudah ngomong ini Bapak Ibu Saudara sebenarnya. Saya ilustrasikan dengan yang lainnya. Tapi saya coba katakan begini kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah membatasi dirimu dengan fobia-fobia yang kau punya gitu loh saudara. Karena ada ya memang nggak tahu gitu kan. Cuman ya itu tadi, kalau ternyata Tuhan suruh kita berangkat ke suatu tempat di mana di situ ternyata justru banyak hal yang menjadi fobia kita. Misalnya ada orang fobia serangga. Disuruh Tuhan berangkat penginjilan ke hutan yang banyak serangganya. Keputusan dia pada akhirnya apa? Sorry Tuhan, aku nggak mau berangkat ke sana. Dia berarti melanggar perintah Tuhan dah. Sangat Bapak Ibu Saudara, jangan diremehkan itu. Sangat itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan suruh nggak mau berangkat kok saudara. Habis loh kita nanti kalau begitu caranya. Gitu kan? Kenapa? Karena orang membatasi dirinya. Kemudian pikirannya dan ucapannya digemakan. Aku takut serangga, aku takut serangga, aku takut serangga. Kenapa enggak coba dibalikkan keadaan? Demi nama Yesus semua fobia serangga lepas. Dan aku berani menghadapi apapun. Semua fobia tentang air lepas. Kenapa enggak dibalikkan keadaan? Bukankah orang lahir tanpa fobia? Katakan amin. Bukankah orang diciptakan tanpa fobia? Katakan amin. Ya, siapa yang membuat fobia itu ada? Setan. Tujuannya apa? Supaya tidak jadi berangkat dan melangkah mengikuti petunjuk Tuhan. Ada masa di mana kita nggak akan berangkat mengikuti perintah Tuhan karena kita punya fobia. Bukan kita, seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara, pengucapan yang berulang-ulang itu menciptakan, ada kuasa menciptakan dalam ucapan yang berulang. Sama-sama ada kuasa menciptakan dalam ucapan yang berulang-ulang. Mengapa tidak? Tahun ini kita ucapkan, tahun ini tahun kelimpahan bagiku. Tahun ini tahun kelimpahan bagiku. Tahun ini tahun kelimpahan bagiku. Sama-sama diucapkan. Dibandingkan dengan tahun ini tahun kesusahan, tahun ini tahun penderitaan, tahun ini tahun masalah. Suka mana saudara? Ya terserah saudara sih. Tapi firman Tuhan ngomong, waktu 5.000 dan 4.000 bisa menikmati kelimpahan, itu karena Yesus mengucap syukur dan memberkati, bukan menyesali, mengutuki diri, mengucapkan kata-kata yang negatif. Yang mengerti katakan haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ucapkan yang baik, ucapkan yang terbaik, ucapkan berkat, ucapkan syukur. Semua yang negatif, semua yang jelek, semua yang gak bagus, tanggalkan. Kenapa lebih suka orang lebih mengikuti hal yang ada dalam hatinya yang jelek daripada kemudian membalikkan keadaan? Saya pernah cerita begini saudara, tapi ini sudah lama sekali sih. Dulu sekitaran 2007-2008 kalau nggak salah, ketika kita masih sering berdatangan tamu dari luar kota nginep di tempat kita gitu kan. Nah salah satu dari mereka itu kan pendoa Bapak Ibu Saudara. Lalu
Dia itu sedang menangani kasus ada seorang wanita yang sedang bermasalah dalam melahirkan. Ya, sedang bermasalah dalam melahirkan. Nah, kata dokter itu harus sesar. Itu harus sesar, kata dokter. Nah, informasi itu dia terima. Lalu dia datang diminta untuk mendoakan. Gitu kan? Si ibu ini tentu karena suaminya yang manggil dia, tolong doain istri saya. Dia datang, saudara. Dia tahu informasi itu. Waktu dia berdoa, dia itu kepingin berkata begini loh, saudara. Perhatikan baik-baik. Ini kuasa dalam mengucapkan tadi loh, saudara. Dia pengen mengucapkan dalam nama Yesus ibu ini lahir normal. Itu susahnya minta ampun. Ditahan, seperti seolah-olah ditahan mulutnya untuk ngomong normal itu susah. Karena dia ngerti informasinya. Setan juga tahu. Tapi dia paksakan dengan kekuatan dari Tuhan tentu saja. Dia paksakan dalam nama Yesus aku perkatakan ibu ini akan melahirkan secara normal. Tiba-tiba tidak tahu bagaimana caranya Tuhan. Bayi itu lahir secara normal. Yang percaya kuasa Tuhan katakan haleluya. Anda mau ngucapin yang bagus atau ngucapin yang susah? Anda mau ucapin yang positif aja atau yang negatif? Loh, sesar itu kan enggak negatif, Pak. Ya, tapi sesar itu kan perkembangan teknologi. Kalau mengacu kepada apa yang pernah Tuhan ciptakan atas manusia kan enggak ada lahir sesar kan, saudara. Cuma manusianya yang enggak percaya. Efra itu sudah 11 bulan, hampir 12 bulan. Kata bidan yang rawat juga, ini kalau ada masalah, bawa ke rumah sakit. Karena waktu itu periksanya ke cuma rumah bersalin. Tapi kami sepakat tidak, kita ucapkan, doakan, lahir normal, lahir normal, lahir normal. Walaupun harus nunggu sampai 11 bulan lebih. Baru anak itu lahir normal. Banyak orang akhirnya juga kaget, kok bisa yang sebelumnya disesar kok ini bisa lahir normal? Ya, karena kuasa perkataan. Karena kuasa perkataan. Ucap syukur memberkati hasilnya masa kelimpahan. Jangan ucapkan bahwa dirimu nggak bisa, nggak mampu, dan sebagainya. Ucapkan bahwa ada Tuhan di dalam aku yang memampukan aku melakukannya. Katakan amin. Ucapkan syukur, ucapkan berkat, bukan yang negatif. Itu akan mengubah atmosfer, Bapak Ibu Saudara. Mengubah alam roh dan alam nyata. Yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di sorga. Kuasa supranatural. Alam roh dan alam nyata itu sama. Kita ciptakan dengan ucapan dalam alam roh, jadi dalam alam nyata. Walau memang ada beberapa hal yang mungkin Tuhan tetapkan sudah, itu cukup seperti pada Paulus. Aku sudah berdoa kepada Tuhan 3 kali, biar duri dalam dagingku ini diambil. Tapi Tuhan berkata, cukup sudah kasih karuniaku kepadamu. Jadi ya sudah, dalam konteks itu ya selesai. Tapi kan setidaknya ucapannya bukan negatif kan. Walaupun mungkin secara ketetapan Tuhan ya sudah selesai gitu. Tidak bisa diubah lagi mungkin. Tapi dalam banyak kasus dalam Alkitab, Abraham punya anak di usia yang sudah tidak mungkin. Hizkia yang divonis mati saja diperpanjang usianya oleh Tuhan 15 tahun lagi akibat doanya kepada Tuhan. Ketetapan keputusan Tuhan atas seseorang bisa berubah sesuai dengan kehendak dan anugerah Tuhan. Yang penting usahanya dulu. Masalah hasil urusan Tuhan. Katakan begini, yang penting usaha, hasil urusan Tuhan. Menurut saudara lebih bagus mana? Mengeluh, mengucap jelek dibandingkan dengan mengucap syukur dan memberkati. Sama-sama tidak tahu hasilnya kan? Ya kan? Tapi kalau ternyata hasilnya sama, waktu mengucap jelek jadi hasil jelek.
Tapi kalau mengucapnya syukur sama berkat, hasilnya jadi berkat dan kelimpahan, kan jadi lebih bagus. Wong saat kita mengucapkan, kita belum tahu akan terjadi apa. Tapi daripada mengucap jelek jadi jelek, mendingan mengucap yang baik, hasilnya jadi baik. Karena sumber itu tidak mungkin memancarkan dua jenis air. Kita itu orang-orang yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tidak mungkin mengucapkan kata-kata kutuk. Alkitab tulis dengan jelas. Enggak mungkin ucapannya kutuk, ucapannya pasti berkat. Yesus yang ngomong itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi, bagaimana yang kita persiapkan? Mulai belajar mengucap syukur, mengucap berkat. Mengucap syukur, mengucap berkat. Mengucap syukur, mengucap berkat. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak menemukan bahwa pada waktu Yesus kumpul dengan 5.000 maupun 4.000, Yesus itu mengadakan kesembuhan ilahi di situ. Walaupun itu KKR. Yesus khotbah di depan ribuan orang. Gitu kan? Tidak ada orang buta yang disembuhkan, tidak ada orang lumpuh yang dibuat jadi jalan, tidak ada orang yang bisu bisa jadi bicara, tidak ada orang yang tuli yang bisa menjadi mendengar, tidak ada orang mati yang dibangkitkan di situ. Pada saat itu loh ya, pada saat peristiwa 5.000 dan 4.000. Tidak ada. Jadi orang-orang ini cuma datang untuk dengar Yesus ngomong. Perhatikan sekali lagi. Orang-orang ini datang hanya untuk dengar Yesus ngomong. Hanya untuk dengar Yesus ngomong. Mujizat baik enggak? Baik. Karena itulah Yesus juga mengadakan mujizat. Yesus menolong orang dengan mujizat. Ya, tapi ada masa di mana Yesus juga berkata, Marta, Marta, kamu ini terlalu menyibukkan diri dengan kesibukan-kesibukan ini. Maria itu sudah ambil bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria? Duduk dengar Yesus bersabda. Ada masa di mana kita memang harus menyediakan telinga saja untuk dengar Tuhan bicara. Kasih tahu kanan kiri, katakan dengerin Tuhan bicara. Nah, paradigma kita juga harus berubah, Bapak Ibu Saudara. Belajar menerima bahwa Tuhan sedang berbicara, bukan seseorang yang sedang berbicara. Dalam banyak Alkitab, Tuhan jarang bicara secara langsung kepada kumpulan jemaat Tuhan. Mulai dari bangsa Israel dipanggil sampai pada masa perjanjian baru. Masa perjanjian baru Tuhan banyak bicara melalui para gembala-gembala yang diutus, ditetapkan untuk menggembalakan himpunan orang percaya. Pada masa perjanjian lama Tuhan sering berbicara melalui para nabi, para raja. Jarang sekali Tuhan bicara secara langsung. Dalam konsep tabernakel Musa, Tuhan bicara kepada umatnya hanya melalui imam besar yang masuk ke ruangan Maha Kudus. Imam besar masuk ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian, Tuhan akan selalu bicara lewat itu saja. Tidak pernah dengan yang lain. Jadi saudara mulai belajar mengerti Tuhan bicara. Bukan seseorang yang bicara, Tuhan bicara. Pak Fikat, kayaknya bagus deh kalau Anda jualan soto mulai sekarang. Nah, mulai belajar itu Tuhan bicara gitu, saudara. Pak Adi, kayaknya bagus deh. Mulai sekarang Anda jualan jas hujan saja gitu. Tidak usah kerja di pabrik, jualannya saja. Nah, belajar mulai mengerti Tuhan bicara gitu. Yang mengerti katakan haleluya. Musa itu punya kesalahan. Daud itu punya kesalahan yang lebih dahsyat lagi. Para nabi juga pernah takut, pernah khawatir hidupnya. Tapi Tuhan bicara lewat mereka. Waktu Tuhan bicara lewat mereka, orang-orang yang diajak bicara harus mulai belajar mengerti Tuhan sedang ngomong lewat dia. Bukan dia yang ngomong ke saya. Kalau dia yang ngomong ke saya, itu kan saudara, reaksinya pasti begitu. Kamu nyuruh saya nggak boleh ngambil istri orang, kamu sendiri ngambil istri orang, kata orang yang di bawah Daud. Ada kan dalam Mazmur, Daud pernah menulis itu. Kejahatannya luar biasa. Dia tulis. Lalu orang akan mencibirkan
Bibirnya ketika mendengar Daud, mosok kamu ngajari orang supaya tidak selingkuh, wong kamu sendiri malah kayak begitu. Karena apa? Yang dia lihat orang yang bicara, bukan Tuhan yang bicara. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf, bukan untuk apa-apa, supaya jadi kita ngerti bahwa kita belajar, gitu ya, untuk dengar Tuhan bicara. Tidak selalu datang untuk minta mujizat, tidak selalu datang untuk minta berkat, tidak selalu datang untuk minta pertolongan, tapi datang hanya untuk mendengar didikan dan ajaran Tuhan. Belajar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Belajar seperti itu. Maka ketika ada ajaran firman, ada didikan firman, ada penyampaian firman yang disampaikan, belajar mendengar dengan sungguh-sungguh. Jawil kanan kiri katakan dengar sungguh-sungguh. Tahun kemarin masih banyak yang mungkin, bukan banyak maksudnya, tahun kemarin kita masih melaluinya dengan kondisi yang berbeda. Kita jarang sekali bisa konsentrasi dan serius di dalam mendengar firman Tuhan. Sibuk dengan urusannya sendiri, sibuk dengan motongin kuku, lihat HP. Lihat HP, kalau lihat Alkitab, gini saudara, jangan salah. Saya itu sempat memperhatikan kondisi keadaan seseorang. Ketika dia dengar khotbah, artinya ada orang sedang menyampaikan firman, dia buka Alkitab melalui HP-nya. Bagus enggak saudara? Bagus enggak? Dia enggak buka medsos saudara. Dia buka Alkitab. Pengkhotbahnya sedang ngomong ini, wah dibuka ayatnya, referensinya ada di mana gitu. Nah, saya mengamati hidup seseorang yang begitu itu. Selalu begitu, karena yang ketika saya tahu kita ada dalam kumpulan-kumpulan gitu, ada orang khotbah, selalu begitu yang dia lakukan. Selalu cari referensi lain dari apa yang dia dengar. Itu tidak pernah menghasilkan dia bertumbuh dalam iman ternyata. Sekalipun dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Kenapa? Dia nggak dengar kok Tuhan ngomong. Dia sibuk dengan HP-nya walaupun yang dibuka Alkitab. Tapi kan tidak momennya, eventnya atau waktunya bukan untuk dia gali firman. Waktunya dia harus dengar firman siapapun yang ngomong. Siapapun yang ngomong. Waktunya dia dengar Tuhan ngomong. Bukan cari referensi firman. Kadang-kadang ada hal-hal yang nampak rohani itu dipakai oleh setan untuk menjauhkan kita justru dari hal kebenaran. Bapak Saudara bisa paham itu, harus paham itu. Nanti ke depan sana akan semakin banyak yang begitu-begitu itu. Modelnya lain sih, caranya lain. Tapi dianggap sebagai, itu kan baik Pak Erik. Itu kan benar Pak Erik. Kan bukan dosa, iya. Tapi itu bukan momennya. Itu saatnya kamu belajar dengar firman. Jadi yang disiapin cuma telinga dan hati untuk simpan setiap didikan ajaran Tuhan, bukan yang lain. Orang banyak ini hanya datang untuk tidak cari, orang banyak ini datang tidak cari kesembuhan, tidak cari kelepasan atau mujizat yang lain. Walau Yesus memang adakan mujizat lewat makanan itu, tapi mereka yang datang itu cuma duduk dan dengar Tuhan bicara. Bapak Ibu Saudara harus lebih banyak dengar Tuhan bicara. Tapi hati-hati kalau Bapak Ibu Saudara mau dengar Tuhan bicaranya lewat medsos. Karena banyak ajaran-ajaran di medsos itu yang kontroversi. Bahkan beberapa itu menyimpang dari doktrin Alkitabiah bahkan. Masalahnya kan saudara kalau dengar tidak ada filternya. Gitu kan. Bahkan beberapa yang ngomong di medsos itu hamba Tuhan yang besar. Tapi sudah menyimpang dari ajaran Alkitabiah yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti hati-hati. Salah satu contohnya Yesus tuh ngomong baptis mereka dalam nama Matius 28, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus loh yang ngomong baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ada 3 pribadi yang disebutkan. Nah, ini ada hamba Tuhan yang sudah sangat terkenal. Pengajarannya begitu banyak. Tiba-tiba dia punya pemahaman yang berbeda dari yang pernah dia ajarkan sebelumnya.
Nah ini kalau kita nggak punya filter, pokoknya baca aja dari YouTube gitu ya, baca, dengar dari YouTube dan kita nggak punya filter, bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahaya. Jadi intinya tetap harus banyak dengar firman. Kalau pada akhirnya mujizat gak datang, kesembuhan tidak terjadi, kelepasan tidak terjadi, atau mungkin lebih baiknya dibahasakan belum terjadi, mungkin kelegaan belum terjadi, tetaplah percaya dan menyembah Tuhan, katakan amin. Tetaplah percaya dan menyembah Tuhan, katakan amin. Walau kita datang dengan Tuhan, tolong aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan lepaskan aku, kok belum terjadi? Atau mungkin dalam keputusan Tuhan memang tidak terjadi seperti yang Paulus tadi saya katakan. Tetaplah percaya kita hanya kepada Dia. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Yang mau katakan amin. Jangan sampai mundur dari Tuhan. Udahlah, enggak usah kebaktianan. Udah enggak berdoanan. Apa wong saya udah berdoa sekian lama enggak dapat jawaban dari Tuhan. Enggak dapat pertolongan dari Tuhan. Sakitku tambah parah misalnya. Bapak Ibu Saudara, jangan. Karena kita datang kepada Tuhan tidak cari kesembuhan. Kesembuhan itu bonus. Kerajaan Allah dan kebenarannya sekaliannya ditambahkan. Semuanya itu cuma bonus. Kita datang kepada Tuhan cari keselamatan, itu yang utama. Amin. Karena keselamatan tidak kita temukan di tempat yang lain, di pribadi yang lain, hanya di dalam Yesus. Kita ikut Yesus itu supaya kita selamat. Selebihnya bonus. Kita doa minta kesembuhan, disembuhkan, puji Tuhan. Tapi nek belum sembuh ya sudah. Wong kita nggak cari kesembuhan. Kita minta berkat, kalau diberkati ya puji Tuhan. Nek belum diberkati atau mungkin tidak diberkati dalam ukuran kita gitu ya. Ya nggak apa-apa. Wong kita ikut Yesus itu bukan cari berkat, kita cari keselamatan. Maka apapun yang terjadi, seperti orang banyak ini lakukan, hanya datang untuk mendengar. Hanya datang untuk mendengar. Yang lainnya, puji Tuhan, kalau dibonusi sama Tuhan, minta sembuh, sembuh, puji Tuhan. Tuhan minta berkat, dikasih berkat, puji Tuhan. Tuhan berasku habis, orang datang kirim beras, puji Tuhan. Itu bonus. Tapi utamanya adalah cari keselamatan. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, jangan pernah goyah. Jangan pernah goyah. Kasih tahu kanan kiri, katakan jangan pernah goyah. Nah, kita datang kepada Tuhan. Persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak untuk kita mengucap syukur dan melepaskan berkat. Untuk sepanjang tahun yang akan kita jalani bersama, kita hanya akan mengucap syukur dan melepaskan berkat, agar tahun ini benar-benar menjadi tahun kelimpahan. Tuhan sudah janjikan, tetapi tidak serta-merta semua orang bisa menikmatinya. Hanya yang masuk ke negeri Kanaan yang akan menikmati janji itu. Hanya orang yang mengusahakan tanah yang akan menikmati janji itu. Hanya orang yang mau berperang dan mendudukinya yang akan menikmati janji itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada upaya yang sungguh-sungguh, dan hari ini Tuhan ajar kita untuk kita memiliki respon yang tepat, memiliki kata-kata yang memberkati dan pengucapan syukur, dan jangan cari yang lain selain daripada pribadi Yesus saja dalam hidup kita, karena di dalam Yesus kita temukan segala hal yang kita butuhkan. Sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari arahkan hati dan pikiran kita sama-sama kepada Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
bersama. Para pelayan perjamuan saya persilakan maju. Memberi berkat anugerah-Mu dasar melimpah. Dan Tuhan, sekarang kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah di awal tahun ini. Kiranya Tuhan akan memakainya untuk membenahi setiap kondisi hati kami. Kiranya Tuhan akan memakainya untuk membawa kami semakin mengerti kehendak-Mu Tuhan, membawa kami semakin memahami apa yang menjadi rencana-Mu. Kiranya perjamuan kudus ini akan membawa kami semakin memahami bahwa kami perlu Engkau, kami perlu petunjuk arahan, kami perlu firman-Mu Tuhan, untuk kami dapat berespon tepat dalam menghadapi semua situasi, kondisi, dan keadaan yang akan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percayai, bahwa tahun ini kami akan menikmati masa kelimpahan itu. Itu sebabnya bereskan kami semua lebih lagi Tuhan. Bereskan kami tanpa ada yang tersisa sedikit pun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bereskan, bersihkan, tahirkan seluruhnya melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus pada pagi hari ini. Olehnya Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami semua yang akan menerima perjamuan kudus. Tuhan mengurapi, memberkati para pelayan perjamuan kudus, biar melalui mereka urapan kuasa Roh Kudus bekerja dan kami semua dibangun, diberkati, dibangkitkan gairah kami untuk kami terus ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sekali lagi berkati dan urapi perjamuan kudus ini ya Tuhan. Ada kuasa dan urapan Tuhan yang mengalir di dalamnya, sehingga kami semua akan merasakan impartasi kuasa yang mengalir melalui perjamuan kudus ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan layani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Engkau